Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Pemirsa Marhaban TV rahimakumullah ta'ala, dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali pada kesempatan hari ini untuk belajar salah satu ilmu syariat, yaitu kita membahas salah satu sirah para nabi, sirah para nabi yang harus kita imani, yang harus kita yakini bahwa mereka adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pemirsa Marhaban TV rahimakumullah, kesempatan kajian kita kali ini insyaallah akan membahas tentang salah satu kisah Nabi yang terkenal sebagai bapaknya para nabi alaihi wassalatu wassalam, yakni Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim alaihi salam ini terkenal dan banyak dikisahkan dalam Al-Quranul Karim di mana beliau merupakan salah satu uswah, salah satu teladan yang harus kita pelajari dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana fi Ibrahim ibaratun liulil absar. Dan sungguh telah ada pada diri Ibrahim ada pelajaran bagi orang-orang yang memiliki pandangan, yang memiliki akal. Nah, pemirsa Marhaban TV rahimakumullah, bahkan Rasulullah SAW pernah diperintah harus mengikuti millah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Anittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Nah, pemirsa Marhaban TV rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam
Ya. Disebut dengan Khalilullah. Ya. Disebut Khalilullah. yakni kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim merupakan keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Ibrahim adalah silsilahnya sampai kepada Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Imam At-Tabari mengatakan silsilah daripada Nabi Ibrahim adalah Ibrahim bin Tarikh bin Nahur bin Sarugh bin Arhu ibn Falagh ibn Amir ibn Shalikh ibn Qaynan ibn Arfakhshad ibn Sam ibn Nuh alaihissalam. Ya. Para ulama ahli sejarah ini berbeda tempat. Di manakah beliau dilahirkan? Sebagian mengatakan beliau lahir di tanah Ahwaz, tepatnya di kota As-Sus. Sebagian mengatakan beliau lahir di kota Babil atau Babilonia. Ya. Di daerah Babilonia. Babilonia itu adalah di daerah Irak sekarang. Ya, atau Baghdad. Sebagian mengatakan beliau lahir di kota Bahran. Akan tetapi kemudian ayahnya yang bernama Tarikh memindahkannya ke kota Babil. Ya, itu Babilonia. Ini salah satu peradaban pertama di dunia. Nah, keumuman para ulama salaf mengatakan Nabi Ibrahim alaihissalam ini lahir pada masa Namrud bin Qus. Ya. Namrud bin Qus. Sebagian mengatakan bahwa Nabi Nuh juga itu diutus ke negeri Babilonia, ya, dan sekitarnya. Ya. Nah, pemirsa Madhaban TV rahimakumullah. Nah, sebagian ada mengatakan bahwa ayah Nabi Ibrahim ini adalah Azar. Ya. Azar ini adalah bukan nama, akan tapi gelar. Ya. Gelar daripada ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Namrud ini adalah seorang raja. Dia seorang raja yang menguasai timur dan barat. Ya, dan dia seorang raja yang berada di Baghdad. Nah, ini sebelum munculnya kerajaan Persia. Imam At-Tabari mengatakan bahwa raja di muka bumi saat itu yang bisa menjadi raja dunia itu ada 3. Pertama Namrud ibn Arghub, kemudian Dzulqarnain, dan yang ketiga Sulaiman bin Daud.
Seorang ulama yang bernama Hisham bin Muhammad mengatakan bahwa nama daripada Namrud adalah Ad-Dhaha. Ya. Dan pada zaman Namrud inilah lahirlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Namrud ini adalah salah satu raja yang bisa zaman kuno ya, zaman dahulu. Dia yang bisa menyatukan berbagai suku yang ada di muka bumi ini. Nabi SAW bersabda, sebagaimana hadis dari Ibn Abbas, dari Murrah Al-Hamdani, dari Ibnu Mas'ud, dari segolongan manusia para sahabat Nabi SAW. Inna awwala malikin malaka fil ardi syarqaha fawarabaha Namrud ibn Qan'an ibn Qusa ibn Sam bin Nuh. Bahwasanya yang pertama raja pertama yang menguasai di muka bumi, baik ke sebelah timur maupun ke sebelah barat, ya, adalah Namrud, anaknya Kan'an, anaknya Qus, anaknya Syam, dan anaknya Nuh. Ya, jadi Namrud ibnu Kan'an ibnu Qus ibnu Syam bin Nuh. Sebagian riwayat mengatakan bahwa raja-raja yang pernah menguasai bumi ini ada 4. Pertama Namrud, yang kedua Sulaiman bin Dawud, 3 Zulkarnain, yang keempat adalah Bukhtunzar atau Nebukadnezar. Ya. Nah, pemirsa marhaban tibi rahimakumullah. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai hujjah, ya, hujjah atas kaumnya, sebagai argumen atas bangsanya, dan rasul kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tidak ada antara kaum Nuh dengan kaum Ibrahim nabi yang diutus selain 2 nabi, ya, yaitu Nabi Hud dan Nabi Saleh alaihi wassalam. Ya. Nah, pemirsa marhamati rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah nabi yang dilahirkan di tengah satu masyarakat yang mereka menyembah bintang. Ya, ashabun nujum. Mereka para penyembah bintang-bintang. Ya. Mereka ini meyakini bahwa bintang-bintang ini memiliki pengaruh. Ya. Memiliki pengaruh. Ya. Memiliki pengaruh kepada kehidupan manusia. Bintang-bintang ini. Ya. Termasuk rajanya
yaitu bernama Namrud bin Kan'an bin Kush bin Sam bin Nuh. Ya. Nah, Namrud ini dikatakan bahwa dia memerintah atau menjadi raja selama 400 tahun. Ya. Dia sangat mengutamakan kehidupan dunia, mengutamakan kesenangan dunia. Dia berbuat melebihi batas. Dia berbuat sangat kejam, bengis, tajabbar, ya, diktator. Ya. Dia sangat sombong. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam dan mengajak kepada Namrud supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Ibrahim mengajak kepada Namrud agar beribadah kepada Allah dengan tidak mensyarikatkannya. Ya. Maka Namrud ini dia membantah Nabi Ibrahim, dia membantah adanya pencipta. Ya. Disebabkan kebodohan, kesesatan, dan tulul amal atau panjang angan-angannya. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan terjadi munawwarah, terjadi diskusi antara Nabi Ibrahim dengan Namrud. Ya, ketika Nabi Ibrahim menyatakan siapa yang bisa menghidupkan dan mematikan. Ya. Nabi Ibrahim mengatakan Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Rabbku adalah yang bisa menghidupkan dan mematikan. Kata dia, kata Namrud ini, qala ana ahyi wa umit. Aku yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Ya. Nah, pemirsa Maha TV rahimakumullah. Kemudian Namrud ini mendatangkan 2 orang. Ya, datangkan 2 orang laki-laki. Ya, lalu dia perintah Al-Gojo untuk membunuh salah satunya dan membiarkan yang lain. Ya, kemudian yang satu ini dibunuh, yang satu dibiarkan. Nah, dia mengatakan aku yang menghidupkan ini dan mematikan itu. Nah, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam tentu menolak. Ya. Ini adalah bukan munawwarah, ini bukan diskusi. Ini adalah ucapan yang keluar dari tempatnya, dari tempat diskusi. Ya. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan bahwa alam ini ada yang mengadakan. Ya. Bahwa alam ini ada yang menjadikan. Yaitu buktinya dengan dihidupkannya hewan dan kematian mereka. Dihidupkannya manusia dan matinya manusia. Tentu yang menghidupkan, yang mematikan ini adalah ya, yang menciptakannya. Yang menghidupkan, mematikan hewan, tumbuhan, makhluk semuanya adalah yang menciptakannya. Yang memperjalankan matahari, bulan, dan bintang-bintang, yang menurunkan hujan, yang menggiring awan, ya. Dan semuanya bisa musyahadah, bisa disaksikan. Ya. Lalu mereka bisa mati, mereka bisa meninggal.
Ya. Nah, ternyata diskusinya menjadi buntu. Mungkin kita terjadi kebuntuan. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, qala inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Nabi Ibrahim mengatakan, fa inna Allah sesungguhnya Allah mendatangkan matahari dari arah timur. Maka hendaklah engkau mendatangkan matahari dari arah barat. Ya. Nah ini matahari ini ditaklukkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Matahari terbit dari timur. Ya. Berarti yang menundukkan matahari adalah yang menciptakan matahari. Yang memaksa matahari, yang memperjalankan matahari. Siapa lagi yang menciptakan, mengatur, ya, menundukkan matahari kecuali pencipta matahari, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladzi la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'. Dan dialah Allah yang tidak ada berhak diibadahi melainkan Dia. Khaliqu kulli syai'in. Dia pencipta segala sesuatu. Ya. Nah, dalam hal ini Nabi Ibrahim mengajak berpikir kepada Namrud. Kalau engkau tadi menganggap bahwa Namrud bisa menghidupkan dan mematikan orang, apa yang dia kehendaki, maka coba tuh matahari. Sekarang matahari yang biasanya terbit dari timur, sekarang terbitkan dari barat. Ya. Nah, fabuhital ladzi kafar. Maka dibungkamlah orang-orang yang kafir. Dibungkamlah orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Dan Allah tidak menunjuki kepada kaum yang zalim. Nah, ternyata Namrud tidak bisa. Ya. Namrud tidak bisa mendatangkan matahari di sebelah barat. Bahkan seluruh makhluk tidak mampu. Untuk apa? Untuk membalikan matahari terbit dari barat dan tenggelam di sebelah timur. Ya. Para ulama mengatakan seperti Imam As-Sudi bahwa munazarah ini, bahwa diskusi ini adalah ketika Nabi Ibrahim keluar, ya, selesai dibakar oleh Namrud, ya, selesai dibakar oleh Namrud, Nabi Ibrahim keluar. Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari api, ya. Maka setelah itu terjadi dialog, ya. Itu ketika Nabi Ibrahim, ya, dia diseret di hadapan Namrud alaihissalam. Diseret di hadapan Namrud. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam diseret di hadapan Namrud. Bahkan dikatakan bahwa Namrud itu banyak makanan di sekelilingnya. Ya. Tahanan yang lain dikasih makan. Sedangkan Nabi Ibrahim tidak dikasih makan. Ya. Nah, pemirsa merahmati rahimakumullah. Nah, maka ini menunjukkan
bahwa Nabi Ibrahim diutus kepada kaumnya. Nah, lalu Nabi Ibrahim alaihissalam ini ya adalah dilahirkan dalam keadaan beliau dari seorang perempuan. Ya. Yang saat itu Namrud memberikan satu aturan. Setiap perempuan yang hamil harus dibunuh. Ya. Karena apa? Karena Namrud mendapatkan bisikan dari para dukun, daripada para tukang sihir, tukang ramal, ya, bahwa pada tahun itu akan lahir seorang anak yang dia diberi nama Ibrahim, ya, yang akan yufariqu dinakum, akan memecah belah agama kalian, wa yuksiru awsanakum, dan menghancurkan berhala-berhala kalian. Fi syahri kadza wa kadza, pada bulan ini, pada bulan ini, min sanati kadza wa kadza, pada tahun ini, pada tahun ini. Nah, ketika masuk pada tahun yang disebutkan oleh para penyembah bintang tersebut, para ramal, tukang ramal tersebut kepada Namrud, maka Namrud mengirim pasukan untuk memeriksa setiap wanita yang hamil. Ya. Kemudian diperiksa. Ya. Fahabisaha indahu, bahkan diperiksa, bahkan ditanya di sisi Namrud. Kecuali ibunya Ibrahim, istrinya Azar. Maka Namrud tidak mengetahuinya kehamilan, ya, kehamilan daripada istri Azar ini. Namrud tidak tahu kehamilan wanita ini, bahkan Azar tidak tahu, ya, kehamilan di perut istrinya. Ya. Tidaklah wanita yang melahirkan di tahun tersebut kecuali dibunuh, disembelih. Nah, ketika ibunya Ibrahim melahirkan, ya, beliau keluar pada malam hari menuju ke sebuah guha yang terdekat. Ya. Apa nih? Ketika ibunya akan melahirkan Ibrahim, beliau menuju ke sebuah guha yang terdekat dari rumahnya. Kemudian ibunya ini melahirkan Ibrahim. Ya. Lalu memperbaiki keadaan dan mengurus Ibrahim. Kemudian Ibrahim ini dimasukkan ke guha itu dan ditutup. Ya. Lalu ibunya pergi atau pulang lagi ke rumahnya. Ya. Lalu sewaktu-waktu beliau melihat, mengintip Nabi Ibrahim. Kenapa dimasukkan? Karena ada kekhawatiran
kalau diketahui oleh pasukan Namrud akan disembelih. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada Ibrahim ini yaitu dari dari jari-jarinya keluar air susu. Dan Ibrahim yang masih bayi itu menyusu ya dari jari tersebut. Nah, Azar yang merupakan ayah daripada Ibrahim ya. Dan nama lain dari Nakhor ini mengira bahwa istrinya ini belum melahirkan. Ya. Bahkan ketika diketahui tanda-tanda sudah melahirkan, suaminya bertanya kepada ibunya Ibrahim tentang kehamilannya, apa yang dilakukan? Ya. Kemudian ibunya mengatakan, waladtu gulaman, aku melahirkan seorang bayi laki-laki, famata, lalu dia meninggal. Ya. Oh, tadi meninggal tadi. Atau kemudian suaminya membenarkan dan diam tentang kehamilannya. Nah, Nabi Ibrahim ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perbedaan dengan bayi yang lain. Di mana pertumbuhannya? Ya, pertumbuhannya ya, beliau sangat cepat. Sehingga sebulan seperti setahun. Ya. Seminggu seperti sebulan. Seminggu seperti pertumbuhan sebulan. Dan sebulan pertumbuhannya seperti seminggu. Dan Nabi Ibrahim tinggal di gua kurang lebih 15 bulan. Ya. Maka berkatalah Ibrahim kepada ibunya, akhrijini anzur, keluarkanlah aku. Ya, keluarkanlah engkau. Keluarkanlah aku. Aku ingin melihat. Wa akhrajathu asya'an. Maka ibunya yang mengeluarkan anaknya itu pada waktu Isya'an, bukan asya'an, Isya'an pada waktu Isya. Ya. Itu sudah muncul bintang-bintang. Fanazara, maka melihatlah Nabi Ibrahim dan dia berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Ya. Kemudian Ibrahim mengatakan, Ibrahim kecil ini, innal ladzi khalaqani wa razaqani at'amani wa saqani li rabbi. Sesungguhnya yang telah menciptakan aku, telah memberi rezeki kepadaku, memberi makan kepadaku, memberi minum kepadaku adalah pasti Tuhanku. Mali ilahun ghair. Tidaklah bagiku yang diibadahi selainnya. Kemudian beliau melihat ke langit dan melihat bintang. Maka hadza rabbi. Ini adalah Rabbku. Ya. Kemudian beliau mengikutinya dengan pandangannya sampai bintang itu tenggelam, tidak ada. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika bintang itu tidak ada, beliau mengatakan, aku tidak menyukai hal yang suka menghilang. Ketika muncul bulan, ya, bulan dengan muncul yang besar, beliau mengatakan hadza rabbi. Kemudian ikuti
bulan itu ya sampai bulan itu hatta ghaba, sampai itu menghilang. Falamma afala, ketika bulan itu menghilang, qala la in lam yahdini rabbi lakunanna minal qawmidh dhalin. Seandainya Rabbku tidak menunjukiku, pasti aku benar-benar termasuk kaum yang sesat. Ketika masuk siang, muncullah matahari, ya. Dia melihat kebesaran matahari yang sangat kuat sinarnya. Ya. Maka beliau mengatakan, hadza rabbi hadza akbar. Ini Rabbku, ini adalah lebih besar. Falamma afalat, ketika matahari itu tenggelam, qala ya qaumi, beliau mengatakan, wahai Rabbku, inni bari'un mimma tusyrikun. Sesungguhnya aku berlepas diri apa yang kalian serikatkan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku yang telah menciptakan langit dan bumi dengan hanifan, ya, dengan menjauh dari kesyirikan, dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang mensyirikatkan. Nah, ini pemirsa rahimakumullah yang bisa saya sampaikan. Ini baru kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.